Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Herianti Suwanda yang akan menjelaskan tentang sejarah komputer dari masa ke masa. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine 0 dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine 0 sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meskipun demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi sama. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada tahun 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM, cikal bakal komputer digital. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada tahun 1930 adalah Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan pemerintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing, Turing Machine, termasuk sebuah simulasi gagasannya yang bernama ujung Turing. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebuah perang dunia kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram pada tahun 1936. Di ruang tamu orang tuanya di Berlin, ia merakit pelat logam pin dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia II, Zuse diganas sebagai pencipta komputer digital pertama. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, tepatnya pada 1943, John Maudsley berhasil menciptakan mesin bernama Electronics Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC. Awal mulai diciptakannya ENIAC adalah untuk membantu angka darat dalam memprediksi serangan. ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat diperhitungkan ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton dan membuat ruang seluas 457 meter persegi untuk menetapkan mesin komputer tersebut. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan komponen pendukung yang dimiliki ENIAC seperti 40 lemari kabinet, 6.000 skalar, serta 18.000 tabung hama lahirnya berbahasa programan. Pada tahun 1954, bahasa programan dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa programan bernama COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Sebab sebelumnya pengguna komputer hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka saja. Sejak saat itu, bahasa programan kemudian ikut berkembang seiring dengan evolusi yang terjadi komputer. Selanjutnya terciptanya bahasa programan baru bernama Fortran yang dikembangkan oleh tim programan IBM yang dipimpin oleh John Backus pada tahun 1954. Sebagai salah satu perusahaan yang fokus pada teknologi, IBM berambisi untuk memimpin tren komputer global. Perusahaan mulai menciptakan perangkat bernama IBM 650 untuk mulai dipasarkan secara massal.
Sampai pada tahun 1965, komputer dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Adanya komputer tersebut dikenal dengan nama programan 101. Jika dibandingkan dengan ENIAC, ukuran programan 101 terbilang jauh lebih ringkas. Komputer ini memiliki ukuran sebesar mesin tik, bobot seberat 29 kg, dan sudah dilengkapi dengan printer bawaan komputer pribadi. Tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi, ditandai dengan munculnya Keyrong Alto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirim email dan mencetak print dokumen. Salah satu hal yang paling beda dari Keyrong Alto adalah desainnya, yang sudah menyerupai komputer modern, sebab komputer ini telah dilengkapi dengan mouse, keyboard, serta layar. Di tahun yang sama, beberapa penemuan besar turut terjadi. Beberapa di antaranya seperti diciptakannya disket, Ether, serta chip dynamic AC memory atau DRAM. Sementara itu, Apple Mouse didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Keduanya turut memperkenalkan Apple I, sebuah komputer single circuit pertama. Desain komputer pribadi kemudian disempurnakan oleh IBM lewat sebuah perangkat bernama Accord. Komputer ini sudah dilengkapi dengan chip Intel, 2 slot, disket, keyboard, serta layar monitor yang berwarna. Beberapa penemuan lainnya kemudian ditemukan pada tahun 1983. CD-ROM resmi hadir sebagai alat penyimpanan yang mampu menampung data hingga 550 MB. CD-ROM kemudian ditetapkan sebagai standar umum komputer. Pada tahun yang sama, Microsoft resmi memperkenalkan Word, diikuti oleh Apple yang merilis Micron atau Macintosh di tahun 1984. Macintosh dikenal sebagai komputer pertama yang dapat dikendalikan menggunakan mouse serta dilengkapi dengan antarmuka penggunaan grafis. Seakan tak mampu ketinggalan, Microsoft turut meluncurkan sistem operasi Windows yang dapat menawarkan keunggulan dari multitasking dan sudah dibekali dengan antarmuka grafis. Apple kemudian menelurkan sebuah inovasi berupa bernama PowerBook, sebuah seri laptop portable yang dapat dibawa kemana saja, komputer era 200-an. Memasuki abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan disket dan CD-ROM mulai tersisi oleh media penyimpanan portable yang lebih canggih, yakni USB drive. Sementara itu, Apple semakin gencar menelurkan inovasi terbaru lewat sistem operasi bernama Mac OS X. Microsoft pun sebagai komputer atau kompetitor juga meluncurkan sistem operasi yang lebih modern, Windows XP atau XP. Apple berhasil memimpin tren pasar berkat hadirnya iTunes kurang dari 1 pekan setelah dirilis. Aplikasi pemutar musik ini sudah digunakan untuk mengunduh lebih dari 1 juta judul lagu. Beberapa aplikasi seperti YouTube, Mozilla, Firefox, dan MySpace turut hadir di era modern ini. Hingga pada tahun 2006, tren penggunaan laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh dihadirnya perangkat laptop MacBook Pro yang diperkenalkan oleh Steve Jobs. Perkembangan MacBook kembali dilanjutkan oleh generasi terbaru MacBook Air pada 2007. Pada tahun yang sama, Steve Jobs turut memperkenalkan iPhone untuk pertama kalinya, diikuti oleh iPad pada tahun 2010. Internet of Things. Tahun 2011 ditandai sebagai tahun lahirnya berbagai penemuan Internet of Things atau dalam kurung IoT, Deep Learning Thermos yang hadir pada tahun ini. Kemudian dikenal sebagai perangkat IoT pertama di dunia.
Selanjutnya, berbagai produk IoT lainnya semakin menjamur di pasar. Sebut saja seperti Apple Watch yang hadir pada tahun 2015. Untuk pertama kalinya, Apple turut mengumumkan iPadOS sebagai sistem operasi yang dikhususkan untuk iPad. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sejarah Komputer dan Perkembangannya dari Masa ke Masa. Baiklah, itu saja dari saya, yaitu tentang sejarah komputer. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan di hati kalian semuanya, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.